Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami kelompok 4 dan saya selaku moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizkawati Pomulango dengan NIM 44242003 bersama dengan dua rekan saya. Saya Roslina Imran dengan NIM 44242005. Saya Putri Amalia Ngabito dengan NIM 44242013. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai titrasi pengendapan. Selanjutnya, saya serahkan pada rekan saya yang pertama. Titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan atau argentometri adalah penetapan kadar zat yang didasarkan atas reaksi pembentukan endapan dari komponen zat uji dengan titran larutan titer perak nitrat. Titrasi pengendapan merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Istilah argentometri diturunkan dari bahasa Latin, yaitu argentum, yang berarti perak. Jadi, argentometri merupakan salah satu cara untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan titrasi berdasarkan pembentukan endapan dengan ion Ag+. Faktor-faktor yang mempengaruhi titrasi pengendapan. Yang pertama, temperatur. Kelarutan bertambah dengan naiknya temperatur. Yang kedua, sifat pelarut. Garam anorganik lebih larut dalam air. Berkurangnya kelarutan di dalam pelarut organik dapat digunakan sebagai dasar pemisahan dua zat. Yang ketiga yaitu efek ion sejenis. Kelarutan endapan dalam air berkurang jika larutan tersebut mengandung satu dari ion-ion penyusun endapan. Yang keempat, efek ion-ion lain. Endapan bertambah kelarutannya bila dalam larutan terdapat garam-garam yang berbeda dengan endapan. Yang kelima, pengaruh pH. Larutan garam dari asam lemah tergantung pada pH larutan. Yang keenam, pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, akan menghasilkan perubahan H+. Kation dari spesies garam mengalami hidrolisis sehingga menambah kelarutannya. Dan yang terakhir yaitu pengaruh kompleks. Kelarutan garam yang sedikit larut merupakan fungsi konsentrasi zat lain yang membentuk kompleks dengan kation garam tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, macam-macam metode dalam titrasi pengendapan atau argentometri. Yang pertama yaitu metode Mohr. Titrasi Mohr terbatas untuk larutan dengan nilai pH antara 6 sampai 10. Dalam larutan yang lebih basah, perak oksida akan mengendap. Kegunaan metode Mohr yaitu untuk penetapan kadar klorida atau bromida. Prinsip penetapannya larutan klorida atau bromida dalam suasana netral atau agak alkalis dititrasi dengan larutan perak nitrat menggunakan indikator kromat. Apabila ion klorida atau bromida telah habis diendapkan oleh ion perak, maka ion kromat akan bereaksi dengan ion perak membentuk endapan perak kromat yang berwarna coklat merah sebagai titik akhir titrasi. Larutan standarnya yaitu larutan perak nitrat menggunakan indikator larutan kalium kromat. Yang kedua yaitu metode Volhard, di mana metode Volhard pertama kali diperkenalkan oleh Jacobus Volhard, ahli kimia dari Jerman pada tahun 1874. Dengan metode ini, larutan standar AgNO3 berlebih ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung ion halogen, misalnya Cl-. Kelebihan ion Ag+ dalam suasana asam dititrasi dengan standar garam tiosianat atau KSCN atau NH4SCN menggunakan indikator larutan Fe3+, sampai titik ekuivalen terjadi reaksi antara titran dan Ag+ membentuk endapan putih. Yang ketiga yaitu metode Fajans, di mana titrasi argentometri dengan cara Fajans adalah sama seperti pada cara Mohr, hanya terdapat perbedaan pada jenis indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam cara ini adalah indikator absorpsi seperti Cosin atau Flunes chain. Menurut macam anion yang diendapkan oleh Ag+, titrannya adalah AgNO3 hingga suspensi violet menjadi merah. pH tergantung pada macam anion dan indikator yang dipakai. Indikator absorpsi adalah zat yang dapat diserap oleh permukaan endapan dan menyebabkan timbulnya warna. Pengendapan ini dapat diatur agar terjadi pada titik ekuivalen antara lain dengan memilih macam indikator yang dipakai dan pH.
Sebelum titik ekuivalen tercapai, ion Cl- berada dalam lapisan primer dan setelah tercapai ekuivalen, maka kelebihan sedikit AgNO3 menyebabkan ion Cl- akan digantikan oleh Ag+ sehingga ion Cl- akan berada pada lapisan sekunder. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya simak video praktikum berikut. Pertama-tama kita melakukan standarisasi AgNO3. Pertama kita mengambil larutan NaCl 0,01 N sebanyak 25 ml ke dalam LBR. Kemudian kita menambahkan indikator K2CrO4 sebanyak 1 ml atau 20 tetes. Kita mengambil indikator sebanyak 1 ml atau 20 tetes. Kemudian kita titrasi dengan AgNO3 yang ada di buret. Setelah proses titrasi, kita menghasilkan warna orange merah bata seperti ini. Setelah menghasilkan warna seperti ini, kita menghentikan proses titrasi. Kemudian kita melihat volume yang ada di buret, seberapa banyak yang telah kita pergunakan. Nah, di sini volume yang digunakan untuk menghasilkan warna seperti ini adalah 9,3 mili. Kemudian kita melakukan proses titrasi ini sebanyak 2 kali. Setelah melakukan titrasi yang kedua, kita memakai AgNO3 sebanyak 8,8 mili dengan perubahan warna yang dihasilkan jauh lebih mudah, yaitu orange merah bata lebih mudah dari yang pertama. Untuk titrasi yang ketiga, kita menggunakan AgNO3 sebanyak 9,2 mili. Selanjutnya adalah penentuan kadar sampel klorida dengan menggunakan garam dapur. Kita mengambil 0,5 gram garam dapur, kemudian dilarutkan ke dalam aquade sebanyak 250 ml. Selanjutnya kita mengambil 10 ml sampel menggunakan pipet dan kita tambahkan indikator K2CrO4 sebanyak 10 tetes saja. Selanjutnya kita titrasi dengan menggunakan larutan AgNO3 yang terdapat di buret sampai membentuk endapan bata merah. Selanjutnya ini adalah percobaan ketiga, di